Sejumlah bangunan rumah warga di bantaran rel kereta api Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis dini hari ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Warga setempat pun turut berupaya membantu pemadaman. Dari dalam bangunan yang terbakar tersebut sempat menimbulkan beberapa kali letupan. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar bangunan-bangunan rumah tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum diketahui penyebab pastinya kebakaran yang melandanya. Sementara sedikitnya belasan unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personel dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga akibat kipas angin mengalami korsleting listrik. Satu unit rumah berlantai 2 yang merupakan usaha perlengkapan pesta ludes terbakar. Belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke TKP berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke rumah warga lainnya. Besarnya kobaran api di Jalan BTN Minasa Upa yang terjadi subuh tadi membuat warga sontak panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya petugas pemadam kebakaran Kota Makassar. Kejadian apa yang terjadi di sini, Pak? Gara-gara ini kipas angin ini. Oh, adanya korslet ini, Pak. Ya, kipas angin yang korslet sampai merembet sampai kena horden karena ini penyewaan tenda. Jadi banyak kain-kain. Perlengkapan pesta, Pak, ya? Ya. Terus Pak Erwin ini ada berapa rumah yang terbakar ini? Satu rumah yang terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 30 menit kemudian dengan mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Katanya kipas angin dari korslet. Jadi kejadiannya jam-jam 3:02. Tuh, ada berapa armada yang diturunkan, Pak, untuk kejadian ini? Jadi armada yang diturunkan ada 15 unit, 2 tim rescue. Ada titik kesulitan tadi, Pak? Jadi tidak ada ya. Sementara itu, pasca insiden kebakaran ini, pihak polisian masih menyelidiki penyebab pastinya kebakaran yang menghanguskan sebuah usaha perlengkapan pesta milik warga. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrok antar masa pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Papua Tengah terjadi pada Rabu siang, diwarnai dengan aksi pembakaran sebanyak 40 rumah warga. Selain puluhan rumah terbakar, 94 orang luka-luka akibat terkena panah. 14 korban bentrokan dirujuk ke RSUD Jayapura. Meski mengonfirmasi bentrok antar pendukung paslon pilkada, namun pihak kepolisian belum mengetahui pasti terkait dengan pemicu bentrokan di pilkada serentak 2024 ini. Meski sempat mendapat perlawanan dari massa, bentrokan berhasil dilerai oleh aparat TNI Polri 2 jam berselang. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan adu mulut warga dengan petugas TPS serta surat suara yang berceceran di lantai. Diduga warga mengamuk saat hendak mencoblos hanya menggunakan KTP, namun tidak membawa surat undangan dari KPPS. Sementara pemilih khusus baru boleh mencoblos di atas jam 11 siang. Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Karangasem membenarkan video tersebut terjadi di salah satu TPS yang ada di Karangasem. Meski sempat terjadi adu mulut, amarah oknum pemilih tersebut akhirnya dapat diredakan dan diajak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Bahwa yang bersangkutan itu datang memilih kira-kira sekitar jam 10-an dengan membawa KTP saja tanpa C pemberitahuan. Karena mereka membawa KTP, oleh KPPS diceklah nomor NIK KTP itu. Nah, setelah dicek ternyata dia tidak terdaftar sebagai pemilih di
Gianyar. Karena tidak terdaftar, maka diarahkan dia datang di atas jam 11 sesuai dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Nah, dia itulah tidak terima di situ, sehingga terjadilah keributan di sana, dan tanpa sengaja katanya mejanya tersenggol sehingga surat suaranya jatuh. Meski sempat terjadi keributan, KPU Karangasem menyatakan proses pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi suara di Desa Koto Limau Manis, Kota Sungai Penuh, Jambi pada Rabu malam. Oknum dari salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tempat pemungutan suara dan berusaha merebut kotak suara dan merusak surat suara hingga surat suara berserakan di lantai ruangan. Kericuhan diduga terjadi lantaran paslon yang didukung kalah dalam kontestasi pilkada. Oknum kericuhan ini pun telah diidentifikasi dan kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Ada beberapa kelompok orang yang mau merusak kegiatan di dalam penghitungan suara. Ini kita tadi antisipasi, kita turunkan anggota juga. Masing-masing TPS sudah kita amankan, dan sekarang kita lagi ada di TPS juga di Koto Dwo. Kita mengamankan penghitungan suara di TPS 02 ini. Pasca kericuhan tersebut, rekapitulasi di seluruh TPS di Kota Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan dan logistik langsung digeser ke panitia pemilihan kecamatan dengan pengawalan ketat aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Inilah video yang viral di media sosial. Terlihat seorang pemilih merekam dirinya mencoblos 4 surat suara gubernur Bali sekaligus dan mencoblos salah satu paslon yang sama. Dalam video juga terlihat pemilih membawa 5 surat suara, 1 diantaranya surat suara bupati. Terkait hal tersebut, seluruh petugas melakukan penelusuran ke lokasi yang tertera dalam video dan diduga video terjadi di TPS 005, Desa Sangka Unung, Kecamatan Seduan, Karangasem, Bali. Di viral tersebut kami turun ke lapangan untuk memastikan untuk kepastian viralnya di proses kita sudah yang lengkap Anton diduga ada di Kecamatan. Pihak Bawaslu Karangasem menuturkan jika terbukti, maka suara dalam 1 TPS tersebut dianggap tidak sah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Duka mendalam menyelimuti kediaman Aaron Arnold di Komplek Giobos Perbai, Jalan Bima, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu siang. Aaron yang merupakan Ketua KPPS TPS 66, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya ini meninggal dunia pada Rabu dini hari. Sebelumnya pada Selasa pagi, Aaron sempat mengeluh karena penyakit asam lambungnya kambuh. Almarhum lalu dibawa ke IGD Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Kondisinya membaik hingga sempat datang ke TPS untuk melakukan persiapan pemungutan suara Pilkada 2024. Namun Selasa malam, usai berkegiatan di TPS, Aaron diduga terkena serangan jantung. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Tua saya ini sakit di jantungnya. Sehabis itu kami bawa ke UGD dan dikatakan meninggal sekitar jam 00.13. Berarti di rumah sakit meninggal? Di rumah sakit mana? Doris Silvanus. Beliau ini ketua KPPS? Ketua KPPS TPS 66. Kalau untuk kelelahannya kami nggak ada diinformasikan sakit dan apanya. Makanya kami pada saat malam tadi diinfokan meninggal bapaknya, kaget juga karena pada saat sorenya jam 2 itu bapak tuh menerima kotak suara. Almarhum yang meninggalkan seorang istri dan 2 anak perempuan serta cucu dimakamkan pada Rabu sore di TPU Jalan Ciliriwut, kilometer 12, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Suasana duka menyelimuti rumah Suhendi, anggota KPPS TPS 9 Desa Cibuaya, Karawang, Jawa Barat. Suhendi meninggal dunia saat bertugas mengawal penghitungan suara Pilkada Karawang. Menurut rekannya, Suhendi sempat mengeluh kelelahan karena bertugas sejak hari Selasa. Saat diperiksa, tekanan darahnya rendah dan detak jantungnya lemah, sehingga korban langsung dibawa ke puskesmas. Suhendi kemudian dirujuk ke rumah sakit menggunakan ambulans, namun meninggal dalam perjalanan. Dalam rangka pesta demokrasi dan ditugas sebagai ketua KPPS. Kronologis yang saya terima, mudah-mudahan ini benar adanya. Beliau ketika itu sedang melakukan penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara, kemudian salah satu anak buahnya menyuruh, udah Pak istirahat aja, karena Bapak kondisinya kelihatan kurang sehat. Nah, kemudian beliau akhirnya rebahan. Kemudian salah satu petugas TPS itu memanggil tim kesehatan, ya. Terus beliau itu ditensi. Menurut keterangan mantri itu tensinya itu rendah sekali sampai 80. Sepertinya kelelahan. Karena dari hari Selasa beliau almarhum itu memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari meja terus juga dan lain-lain beliau persiapkan. Bahkan informasi malam Rabunya itu beliau gotong-gotong meja dengan anggota yang lain. Demikian. Almarhum diketahui berprofesi sebagai guru honorer yang mengajar di SMK Yasmin Cibuaya, Karawang. Jenazah almarhum dimakamkan hari ini di TPU dekat rumahnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Beginilah kondisi Aswadin, Ketua KPPS di TPS 02 Desa Waduani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, usai dibacok oleh warga saat pemungutan suara berlangsung Rabu pagi. Secara tiba-tiba, korban diserang pelaku dengan parang dari arah belakang. Usai menyerang Ketua KPPS, pelaku bernama Amiruddin sempat kabur sebelum akhirnya ditangkap polisi dan TNI dari amukan massa. Akibat peristiwa ini, korban tersungkur ke tanah dengan 4 luka bacokan di bagian leher, punggung, dan tangan. Korban pun langsung dilarikan ke RSUD Bima oleh warga guna mendapatkan pertolongan medis. Dengan kertas suara untuk dibagi kepada pemilih, lalu ya saya kaget, langsung bacok leher saya dan pundak. Saya tahan aja saya. Tadi berapa luka bacokan tadi, Pak? 3 jari. 3? Kalau jari 3 di sini, kalau di leher 1, di luar 2. Sementara itu, pemungutan suara di TPS 02 Desa Waduani Bima sempat dihentikan sebelum akhirnya kembali berjalan normal dengan 6 orang anggota KPPS. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
rakyat Indonesia, saya serukan terus-menerus, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Relawan Kota Kosong Pangkal Pinang deklarasi kemenangan di pemilihan Wali Kota Pangkal Pinang 2024. Para relawan menggelar sujud syukur di Tugu Krito Surong yang berdampingan dengan Rumah Aspirasi Kota Kosong Pangkal Pinang. Berdasarkan hasil penghitungan cepat, para relawan mengklaim Kota Kosong berhasil meraih kemenangan telak dengan perolehan suara yang signifikan, yakni mencapai 61% melawan calon tunggal Maulan Akil Hakim. Hasil ini mengejutkan banyak pihak dan menciptakan gelombang sukacita di kalangan relawan yang mendukung Kota Kosong. Kami memastikan bahwa Kota Kosong atau Kolom Kosong menang ya secara signifikan di Kota Pangkal Pinang. Jadi dari tabulasi yang kami himpun ya di posko pemenangan Kota Kosong, kami memastikan Kota Kosong di Pangkal Pinang mengantongi angka 61%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jika Kota Kosong memenangkan pilkada, maka pemerintah akan menunjuk penjabat gubernur, bupati, atau wali kota untuk memimpin sementara wilayah sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada pemilihan berikutnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Arianto, iNews melaporkan. Warga Pejagalan digemparkan dengan penemuan sesosok jenazah yang terlilit kabel di ruang panel listrik sebuah restoran di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Jenazah pria ini ditemukan pertama kali oleh seorang teknisi yang akan memperbaiki pompa. Setelah diidentifikasi, jenazah polisi mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari keterangan warga, korban tewas diduga akibat tersengat listrik saat akan mencuri kabel. Saat ditemukan tubuh terlilit kabel dan tangannya terdapat luka bakar. Itu udah ada gulungan kabel di badannya. Gulungan dari kepala sampai dari gulungan kabelnya dari mana? Di badan. Ya di badan. Ya. Itu diduga pencuri atau gimana? Pencuri itu. Karena itu bukan ditanya ada tukang sini bukan tukang. Karyawan sini bukan. Kini kasus penemuan jasad ditangani anggota Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Oknum polisi yang menembak seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang hingga tewas menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara. Aibda R ditahan selama 20 hari ke depan dalam penyelidikan perkara ini. Polisi menyebut Aibda R melakukan tindakan berlebih saat terjadi peristiwa tawuran antar gangster di Jalan Simongan, Semarang. Kapolres Tabes Semarang menyatakan Aibda R menembakkan 2 kali senjata api yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri Semarang berinisial GR dan melukai 2 lainnya. Ya, korban ada 3. Jadi ada 2 kali tembakan. Tembakan pertama itu mengenai kesimpulan sementara. Ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama. Itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Itu 1 peluru. Jadi kira-kira posisinya begini, kalau saya dapat gambarkan maaf. Jadi ada tembakan mengenai menyerempet badan korban pertama dan korban kedua. Jadi ya dari samping. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya pada Selasa kemarin, Satreskrim Polrestabes Semarang telah menggelar prarekonstruksi tawuran antar gangster yang menjadi penyebab penembakan yang dilakukan Aibda R. Prarekonstruksi hadirkan 4 tersangka anggota gangster. Petugas mengurai kejadian demi kejadian, mulai dari aksi tawuran hingga polisi datang dan melakukan penembakan. Korban tewas GR yang merupakan siswa SMK 4 Semarang diketahui sebagai seorang anak yang rajin. Korban merupakan salah satu siswa berprestasi dan anggota Paskibraka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi dan Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Seorang pria mengacukan senjata tajam pada pengendara mobil di Jalan Panduraya, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya korban sangat ketakutan karena ancaman dari pelaku. Rekaman aksi pengancaman ini pun viral. Polisi membenarkan adanya tindakan aksi pengancaman ini dan tengah melakukan penyelidikan terkait motif pelaku. Selain itu, korban juga sudah melaporkan kasus pengancaman pada pihak kepolisian. Seorang laki-laki yang menggunakan sajam dan melakukan kekerasan terhadap benda atau barang. Nah, di dalam video itu dapat kita lihat seperti itu. Nah, kita sudah identifikasi beberapa nama dan dalam waktu dekat insya Allah kita akan amankan yang bersangkutan. Polisi kini tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Ayu Ting Ting bersama keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 44 Depok, Jawa Barat. Ayu Ting Ting dan keluarga kompak mengenakan pakaian dengan nuansa biru laut dan putih. Ayu juga menandai jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda sudah mencoblos. Pelantun alamat palsu ini juga berharap masyarakat tidak golput untuk menentukan kepala daerah yang akan memimpin selanjutnya.
Pedangdut Inul Daratista bersama suaminya Adam Suseno tak mau ketinggalan menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak kali ini. Menuju ke TPS, Inul sempat membagi-bagikan makanan kecil kepada para tetangga yang dijumpai di TPS. Keduanya memberikan hak suara di TPS 092, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Secara umum, warga yang tinggal di komplek perumahan elit ini antusias memberikan suara pada Pilkada serentak 2024 kali ini. Sementara artis Citra Kirana dan Rizky Aditya juga memberikan hak suara dalam Pilkada serentak di TPS 63 Cilandak, Jakarta Selatan. Ciki dan Rizky datang berdua berjalan kaki dari rumah menuju TPS yang tak jauh dari rumahnya. Pasangan selebritis ini juga menyempatkan foto bersama warga dan petugas KPPS setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Gitalis Dwi Natarina, menggunakan hak pilihnya di TPS 4, Kelurahan Sukajaya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Gita, pedangdut jebolan ajang pencarian bakat ini, mendampingi calon Gubernur Jawa Barat Acep Adang dalam Pilkada serentak 2024. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Ronald Surapraja, mencoblos di TPS 3, Desa Cihanjuang, Bandung Barat. Ronald yang berpasangan dengan calon Gubernur Jawa Barat JJ Wiradinata optimis bisa meraup suara dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ronald yang juga penyiar radio dan presenter ini menggunakan foto dengan gaya yang tidak biasa dalam surat suara. Berbeda dengan calon wali kota Batu Kris Dayanti yang tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak tahun ini. Diva Indonesia ini memantau pemilihan wali kota Batu dari Villa Garuda miliknya di Bumi Aji, Kota Batu. Calon wali kota Batu nomor urut 3 ini mengaku perolehan suara untuk dirinya semakin membaik dan optimis menang dalam pemilihan wali kota Batu. Optimisme yang sama datang dari calon wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 2, Ali Sakib. Pesinetron yang berpasangan dengan calon Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, optimis bisa meraup 72% suara warga Bandung. Sakib menggunakan hak pilihnya di TPS 31, Komplek Taman Kopo Indah 2, Margahayu, Kabupaten Bandung. Calon Bupati Bandung Barat nomor urut 1 Syarul Gunawan menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Desa Pamekaran, Soreang, Bandung Barat. Syarul datang bersama istri dan anaknya yang baru pertama kali menggunakan hak suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Tampil elegan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Anjela Tanusudibio, yang turut didampingi sang adik Jessica Tanusudibio, menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Usai menjalani proses pencoblosan kertas suara, Anjela berharap Pilkada serentak di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan aman, jujur, dan adil. Anjela Tanusudibio yang juga co-CEO MNC Group optimis pada hasil pilkada ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik dan berintegritas, serta bekerja untuk rakyat demi mensejahterakan daerahnya masing-masing. Selain itu, Valencia Tanusudibio bersama sang suami Kevin Sanjaya Sukamulyo juga tampil serasi mengenakan outfit kasual serba hitam saat melakukan proses pencoblosan di TPS ini. Keduanya pun juga berharap hasil yang terbaik di Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Mendapat laporan sejumlah warga yang melakukan perjudian di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tim Reskrim Polsek Tanjung Priok menggerebek rumah kontrakan tersebut. Dua emak-emak parubaya dan satu kuli bangunan yang sedang bermain kartu remi terkejut dengan kedatangan petugas kepolisian. Para pelaku tak berkutik karena ditemukan barang bukti kartu remi, uang Rp110.000 dan 3 sepeda motor. Kamar kontrakan tersebut sudah sering dijadikan tempat bermain judi kartu oleh pelaku. Jadikan lapak judi sudah sekitaran beberapa minggu kebelakangan ini. Alasan para pelaku bermain judi, remi, atau samgong karena mencari keuntungan. Para pelaku akan dijerat pasal perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Ayus melaporkan. Naik motoin. Tipu sama si Retna nih. 3.250.000. Ya Allah, sedih banget. Ya Allah. Ibu berapa, Bu? 3.250.000. Marah emosi terbersit dari emak-emak ini karena ditipu seorang wanita di Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para wanita ini tertipu hingga jutaan rupiah yang totalnya hampir 2 miliar rupiah. Sebelumnya warga mendapat tawaran pembelian paket sembako murah seharga Rp10.000 oleh seorang wanita. Modus pelaku merekrut seorang koordinator yang bertugas mengumpulkan warga sebanyak-banyaknya dengan iming-iming mendapatkan bonus berupa sepeda motor ataupun mobil. Jam 7 malam tunggu aja infonya. Semua ya, Nak, semua, Nak. Oke. Semuanya ya, Nak, disisain ya. Janji lu, Nak. Demi Allah lu, Nak. Ya, kita udah disumpahin orang-orang banyak soalnya. Dirimu harus janji ya. Hai. Pelaku menyalurkan paket sembako pada gelombang pertama. Namun pada gelombang kedua dan ketiga, setelah uang disetorkan para korban, pelaku kabur. Paket sembako murah berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir tak kunjung disalurkan. Tanggal berapa itu lagi kemana hari Senin? Jam 8 dia udah kabur, Pak, bawa anaknya, Pak. Ada yang bilang, ada yang lihat tetangganya naik bajai. Kasus ini telah dilaporkan para korban ke kantor polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Video amatir menunjukkan sekelompok orang tak dikenal yang berusaha masuk ke area masjid di kawasan Sidorejo, Krian, Sidoarjo. Kelompok yang diketahui masih remaja itu mengancam kepada warga yang tengah berlatih silat di dalam halaman masjid. Tak hanya itu, mereka juga melempari batu ke area masjid. Warga yang mendengar adanya kegaduhan langsung menuju lokasi kejadian dan berhasil mengusir sekelompok orang gak dikenal tersebut. Dari keterangan saksi, sekelompok remaja itu datang dengan tiba-tiba dan juga membawa senjata tajam. Kendati sempat dilempari batu, namun kondisi masjid tidak ditemukan adanya kerusakan. Berawal dari laporan warga saat kejadian ada gerombolan yang kebetulan di masjid, lokasi masjid ada perkumpulan PN. Tiba-tiba ada gerombolan yang datang, mungkin ya mengacau. Kalau dari keterangannya sempat lempar batu dan ngancam. Kejadian adanya upaya penyerangan baru pertama kali terjadi. Hingga saat ini belum diketahui pasti motif penyerangan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Seorang anak berusia 9 tahun murid kelas 3 SD di kawasan Belanakan, Subang terbaring dengan kondisi tak sadarkan diri di ruang ICU RSUD Subang. Korban mengalami koma usai diduga dianiaya 3 kakak kelasnya berinisial M, D, dan O karena menolak memberikan uang. Sebelum koma, korban mengeluarkan sakit di kepala serta muntah-muntah. Korban diduga dianiaya kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 4 dan kelas 5. Peristiwa perundungan terjadi saat istirahat sekolah. Pihak sekolah pun baru mengetahui aksi perundungan tersebut beberapa hari terakhir. Dijedotin katanya ke tembok, katanya ditajongin, katanya dia tuh. Itu pengakuan Albinya? Iya, ke pengakuan ibu. dianya tuh. Oh, sama siapa, Jang? Tuh. Terus jawabnya dia? Dia ngomongnya kayak gitu. Ya kayak gimana? Ya orang 3 itu. Ya siapa? Ya ngomongnya Mah Malik sama Denny sama itu. Siapa anaknya Oto kayak anaknya kayak Olip. Kurang lebih ada 1 mingguan itu kejadiannya. Itu pun anak sempat masuk sekolah dan tidak menunjukkan bahwa sakit atau apa tidak. Anak tidak menunjukkan sakit atau tidak, malah ketika dibully pun tidak ada yang lapor ke pihak sekolah. Sementara itu pihak rumah sakit menyebut korban masih dalam kondisi koma dan menjalani observasi di ruang PICU anak. Pasien mengalami pendarahan otak hingga mengakibatkan tak sadarkan diri. Mengarah ke adanya perdarahan di otaknya ya, sehingga yang bersangkutan tidak sadarkan diri. Jadi korban sampai saat ini masih keadaan koma atau gimana? Betul. Hingga kini Polsek Belanakan dan Polres Subang masih menyelidiki dugaan perundungan siswa SD tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Jenazah almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan di Taman Makam Sirina Pase, Biringkanaya, Makassar, Senin siang. Pangkat Rianto Ulil dinaikkan 1 tingkat menjadi Komisaris Polisi atau Kompol dari pangkat sebelumnya Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Secara upacara kematian dinas kepolisian. Keluarga kerabat dan rekan kerja almarhum datang untuk melihat prosesi pemakaman.
Kepolisian Polda Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan penghormatan terakhir dengan menembakkan tembakan salvo ke udara. Prosesi pemakaman diwarnai tangis haru keluarga yang tidak menyangka almarhum meninggal dunia dengan cara yang tragis. Ya kan mamanya yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan seorang diri. Tiba-tiba dipanggil dengan cara sakit ya Pak ya. Pak, ini kan pelaku sekarang sudah ditersangkakan Pak. Harapan dari pihak keluarga ini apa Pak? Tentu kita minta ke kepolisian terutama yang juga menegakkan aturan, ya tegakkan aturan dengan baik. Ayo maafkan kami. Sebelumnya, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak mati Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansar di kawasan parkir Polres Solok Selatan. Bahkan diduga dipicu konflik internal terkait penanganan kasus tambang galian C. Pasca penembakan, AKP Dadang Iskandar akhirnya menyerahkan diri ke Ditpropam Polda Sumatera Barat. Korban mengalami luka serius di kepala kanan. Korban tewas usai dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Pelaku masih diperiksa intensif guna mengungkap motif penembakan yang diduga dipicu karena korban meninggal pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang dibacking pelaku. Liputan iNews melaporkan. Inilah aksi kejar-kejaran antara polisi dengan sejumlah ABG yang janjian tawuran di Jalan Wijaya Kusuma Bangsa, Kapasari, Surabaya, Jawa Timur. Aksi tawuran ini digagalkan setelah polisi melakukan operasi cyber di beberapa platform media sosial. Dari operasi ini, polisi berhasil mengamankan 12 remaja yang masih berstatus pelajar SMA asal Sidoarjo dan 4 pelajar dari Surabaya. Selain itu, polisi juga mengamankan 5 senjata tajam jenis celurit dan sejumlah ponsel. Jadi mereka ada community group media sosial yang rencana motifnya itu akan melakukan dipakai konten untuk video atau bagaimana? Dari keterangan mereka, kalau mereka akan melakukan kegiatan tawuran. Setelah diamankan, para remaja ini didata dan dipanggil orang tua serta guru sekolahnya. Kemudian diserahkan ke Satpol PP Surabaya. Sementara pelaku yang membawa senjata tajam akan diserahkan ke tahanan khusus anak untuk dibina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Tersangka S, 35 tahun, E, 34 tahun, dan FL, 20 tahun. Kabar kutik Satres Narkoba Polres Tanggamus menggerebek ketiganya di sejumlah lokasi berbeda. Penangkapan ketiga tersangka merupakan pengembangan dari kasus atas penangkapan tersangka AS, warga Pekon, Kampung Baru, Kota Agung Timur. Selain ketiga tersangka, polisi juga mengamankan barang 55 plastik klip berisi sabu, serta 11,48 gram, uang tunai, handphone, dan alat hisap sabu. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram dari wilayah Wonosobo, Tanggamus. Pelaku membeli paket besar yang kemudian dipecah menjadi paket kecil. Pelaku juga menggunakan telepon genggam untuk melakukan transaksi pemesanan sabu. Amankan 3 orang, yang mana kami amankan dari 3 orang dari bandar langsung maupun kurirnya dapat kami amankan. Untuk BB yang kami bisa amankan adalah 55 plastik klip yang berisi atau diduga berisi narkoba dengan berat bruto 11,48. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam.
Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Polisi susah payah mencari 3 telepon genggam yang disembunyikan MKA, pelaku pencurian HP milik 3 penghuni kamar kos di sebuah kuburan di Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. MKA menggasak telepon genggam milik 3 penghuni kos karena tahu situasi dan kondisi sasarannya. Pelaku beraksi memanfaatkan para penghuni kos yang tidur dengan pintu kamar yang tak terkunci. Pelaku menyembunyikan HP hasil curiannya ke sebuah kuburan. Total kerugian yang diderita 3 penghuni kamar kos sebesar 10 juta rupiah. Setelah hilangnya HP, pelaku datang untuk mendata HP-HP yang telah hilang mulai dari kata sandi HP sampai alamat Gmailnya. Berjanji akan menemani mereka ke polsek pada esok harinya. Namun ditunggu-tunggu pelaku tak kunjung muncul. Para korban akhirnya melaporkan pelaku ke Polsek Mojo Tengah. Dini hari. Masuknya lewat mana itu? Lewat pintu utama karena nggak dikunci. Satu kos itu teman-teman kamu ikut tidur di kamar kos itu atau gimana? Satu kamar ini. Satu kamar 3 orang. Pelakunya sudah saat itu langsung kita amankan. Bersama pelaku juga kami mengamankan untuk saat itu disembunyikan di area pemakaman di Solo Tengah. MKA harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ayo nek kena nih, nek kena nih. Ampun lu sekarang, ampun lu ah. Warga Haji Gadung, Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten berhasil menangkap seorang pelaku motor. Bahkan warga yang geram pun terus menghakimi pelaku yang sudah terkepung hingga babak belur. Tidak hanya itu, pelaku pun terus meringis kesakitan saat jimat dan senjata tajam yang dia gunakan diamankan warga. Belum berhasil diamankan warga, pelaku dan korban sempat terlibat duel. Pelaku nekat membawa motornya dengan cara mencongkelnya terlebih dahulu menggunakan kunci rantai. Saya kejar, langsung saya tendang motornya, dia jatuh tersungkur kan. Dia bangun melakukan perlawanan. Temannya kan nungguin di samping sana tuh. Tapi emang karena dia ngelawan ya saya lawan lagi. Yang penting motor saya pulang ya kan, saya nggak mikirin apa-apa tuh. Setelah itu, usai diamankan warga, pelaku pun langsung digelandang ke Mapolsek Ciputat Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi pun kini mengejar pelaku lainnya yang kabur melarikan diri dan identitasnya telah diketahui. Tangerang Selatan, Banten, Gunung Purnomo, iNews melaporkan. Waspada jika melihat wanita ini. Dari rekaman CCTV, pelaku hipnotis seorang wanita menggunakan masker turun dari mobil hitam. Pelaku kemudian memanggil korban yang berjalan dengan korban yang telah terhipnotis masuk dalam kendaraan pelaku, menyebut korban diikuti roh halus yang mengancam nyawa. Dari pengakuan korban, komplotan berjumlah 3 orang meminta korban ke rumahnya dan membawa harta benda untuk didoakan. Korban terperdaya baru menyadari menjadi korban hipnotis 2 hari kemudian setelah membuka bungkusan ternyata berisi tisu dan terigu. Korban kehilangan uang dan perhiasan 200 juta rupiah. Udah bawa bungkusannya, entah kenapa saya juga enggak ngeh. Dia kasih kembali tasnya yang coklat, udah dia bilang, ibu nih bawa pulang lagi. Dalam seminggu, ntar baru dibuka. Kejahatan dengan modus serupa sebelumnya menimpa lansia di Sunter, Jakarta Utara. Korban kehilangan 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.